Thebes, 3067 sebelum Masehi. Dikisahkan seorang pejuang perkasa yang dikenal sebagai Scorpion King atau Raja Kalajengking memimpin sekelompok pasukan dalam suatu pertempuran besar untuk menaklukkan dunia. Setelah perang brutal yang berlangsung selama 7 tahun, Sang Raja Kalajengking beserta pasukan akhirnya mengalami kekalahan dan dalam kondisi terdesak dipaksa melalui gurun keramat Amshir. Secara perlahan, satu persatu dari mereka tewas di bawah panasnya matahari. Hingga akhirnya, Sang Raja Perkasa yang bertahan ketika mendekati ajal, Scorpion King membuat perjanjian dengan Dewa Kegelapan Anubis. Jika sang dewa mengampuni hidupnya dan memberikan kesempatan untuk menaklukkan musuh-musuhnya, maka dia akan menyerahkan jiwanya. Anubis pun mengabulkan permohonan Scorpion King dengan memberikannya kesempatan untuk hidup dan tiba-tiba selain itu, Anubis juga memberikan kesempatan kepada Scorpion King untuk memimpin prajuritnya dan layaknya banjir yang melanda, prajurit itu menghancurkan apapun yang dilaluinya. Tentu, Scorpion King bisa dengan mudah mengalahkan semua musuhnya. Ketika semua telah tercapai, Anubis mengambil jiwa Scorpion King secara paksa untuk menjadi pelayan selamanya. Lalu para pasukan kembali menjadi pasir, sebagaimana mereka berasal, menunggu dalam diam untuk dibangkitkan kembali. Openingnya kepanjangan bang, ente kebanyakan ngomong bang, bertele-tele. Stop ngelem, banyakin ngopi. Itu adalah bagian dari film yang menjadi kisah pembuka berjudul The Mummy Returns, masih garapan sutradara Stephen Sommers, serta masih dibintangi oleh om dan tante kesayangan. Kalau begitu, jangan lama-lama lagi, buruan siapin kopi biar nontonnya makin happy, karena filmnya seru sekali dan ceritanya kita lanjutkan. Mari. Film dimulai dengan menampilkan sebuah tempat di Mesir pada tahun 1933 atau 5.000 tahun setelah peristiwa Scorpion King dan 7 tahun setelah Imhotep terkubur bersama Hamunaptra. Rick dan Evelyn kini sedang menjarah makam yang baru ditemukan. Ya, mereka telah menikah dan memiliki seorang putra bernama Alex. Akhir-akhir ini, Evie sering bermimpi aneh dan mendapatkan penglihatan yang tak biasa. Ternyata semua petunjuk tersebut mengarah ke Scorpion King. Itu benar-benar mengejutkan. Selama ini, Scorpion King hanya dianggap mitos karena belum pernah ada yang menemukan bukti keberadaannya. Dalam sebuah kotak, mereka menemukan gelang berbahan emas. Evie menyebutnya sebagai gelang Anubis dan ya, gelang tersebut juga membawa masalah karena menurut tulisan pada kotak, barang siapa yang mengusik gelang Anubis, maka akan meminum sungai Nil. Sementara itu, keluarga O'Connell kedatangan tamu tak diundang, yaitu para penjahat. Secara diam-diam, Alex mengerjai dan menakut-nakuti mereka. Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Namun tupai tidak seberuntung Alex. Air yang mengalir deras membuat para penjahat kabur, dan bahkan kesialan Alex justru malah menyelamatkan orang tuanya yang nyaris tenggelam. Mom, Dad, I can explain everything. Para penjahat itu melarikan diri ke Hamunaptra yang sedang dalam penggalian dipimpin oleh seorang kurator pengawas barang-barang antik bernama Balthus Haves dengan kekasihnya yang sangat mirip dengan anak Sunamun, Mila Nais. Sejauh ini mereka sudah berhasil menemukan kitab kematian dan kitab emas. Tiba-tiba saja seluruh daratan pasir bergetar lalu muncul sebuah gundukan yang mengeluarkan serangga pemakan daging.
Meski memakan korban, tapi kelompok Balthus sama sekali tidak takut. Mereka malah merasa gembira karena kemunculan Scarab adalah pertanda bahwa mereka sudah sangat dekat dengan Imhotep. Terbukti, tak lama berselang, salah satu penggali menemukan tubuh sang pendeta agung. Kini yang dibutuhkan adalah gelang Anubis, yang mana menurut laporan 3 penjahat masih dipegang oleh keluarga O'Connell yang kini telah kembali ke Inggris. Kembali ke keluarga O'Connell, baru saja tiba di rumah, tapi Evie sudah merencanakan petualangan baru, yang kali ini ke Oasis Amshare, sebuah tempat yang pastinya indah dan sangat romantis. Hanya saja masalahnya, Oasis itu adalah tempat peristirahatan pasukan Dewa Anubis yang dipimpin oleh Scorpion King. Konon katanya, raja itu bangkit 5.000 tahun sekali. Tujuannya masih sama, yaitu menaklukkan dunia. Banyak raja-raja dan pemimpin dunia mengirimkan pasukan untuk melakukan ekspedisi, mulai dari Ramses IV, Alexander, Julius Caesar, bahkan Napoleon. Namun seperti yang bisa Rick tebak, tak ada satupun yang kembali. Jika diingat-ingat lagi, mimpi aneh Evie dimulai 6 minggu yang lalu, yang mana bertepatan dengan Tahun Baru Mesir, Tahun Kalajengking. Mungkin saja itu kebetulan, atau mungkin juga takdir yang telah ditetapkan. Yang pasti, Rick meminta semuanya lebih waspada. Ketika orang tuanya sedang bermesraan, Alex malah nekat membuka kotak dan mengenakan gelang Anubis. Seketika, bocah itu mendapat penglihatan seperti penunjuk jalan, dan sialnya, gelang itu tidak bisa dilepaskan. Sementara itu, Jonathan yang baru saja kembali dari bersenang-senang dikepung oleh Balthus dan anak buahnya, lalu dipaksa mengatakan lokasi gelang Anubis. Beruntung Rick datang tepat waktu, dan ya, itu membuat dirinya ditembaki karena berusaha menyelamatkan Jonathan. Hello? Peristiwa yang sama juga dialami oleh Evie ketika melindungi putranya. Beruntung seorang kawan lama datang membantu. Ardet Bey, sang komandan Medjay, langsung memulai baku hantam dengan komandan Locknah. Evelyn yang sekarang jauh berbeda. Selain berani, wanita itu juga mendadak menjadi lebih jago dalam berpedang. Sangat disayangkan, kelengahan membuatnya tertangkap. Evie langsung dibawa lari bersama dengan kotak gelang Anubis. Rick benar-benar merasa marah, sampai-sampai mengira semua ini adalah ulah kaum Medjay. Ardet menunjukkan foto Balthus yang ternyata Alex mengenalinya. Oleh karena itu, kemungkinan besar kini Evie berada di museum. Banyak hal yang dijelaskan Ardet tentang bangkitnya Imhotep akibat ulah Mila yang mendapatkan penglihatan tentang Hamunaptra dan juga gelang Anubis yang kini terpasang di tangan Alex. Dengan mengenakan gelang itu, Alex memicu reaksi berantai yang bisa mendatangkan kiamat berikutnya. 7 hari lagi, Scorpion King akan bangkit bersama pasukan Anubis. Siapapun yang bisa membunuh raja itu akan mendapatkan pasukannya untuk dikirim kembali ke alam baka atau menggunakannya untuk menguasai dunia. Kini semuanya menjadi jelas. Tujuan Balthus adalah membangkitkan Imhotep untuk mengalahkan Scorpion King. Setibanya di museum, Rick dan Ardet akan bertempur, sedangkan Jonathan tetap menjadi beban. Bahkan Rick meminta Alex untuk menjaganya. Ardet melihat tato Rick dan mengucapkan kalimat khusus Medjay. Ternyata Rick bisa membalasnya yang menandakan bahwa pria itu adalah seorang Medjay, pejuang Tuhan dari Barat. Namun Rick sama sekali tidak percaya akan hal itu karena tato tersebut dia dapat di panti asuhan Kairo. Di dalam museum, ritual telah dimulai. Berbeda dengan Evie, Balthus tidak hanya membaca mantra untuk membangkitkan Imhotep, tapi juga membangkitkan kekuatannya serta para pengikut setia. Kedatangan Mila membuat Imhotep benar-benar terpesona. Wanita itu sama sekali tidak merasa takut dan mengaku sebagai reinkarnasi anak Sunamun. Sebagai persembahan untuk menyenangkan hati sang pendeta agung, Mila mempersembahkan kematian Evie. Tapi tentunya tidak akan semudah itu karena Rick muncul dari balik api menyelamatkan sang istri.
Sementara itu, di luar, Alex benar-benar menjaga sang paman, bahkan menenangkannya dengan cerita-cerita menggairahkan tentang piramida emas. Suara tembakan mengharuskan mereka bersiaga, namun sayangnya, Jonathan kembali membuat masalah. Kembali ke pertempuran yang semakin seru, sebenarnya Rick dan Ardet telah berhasil mengendalikan situasi. Sayangnya Imhotep tidak tinggal diam, dari guci keramat dia mengeluarkan prajurit mumi, sehingga melarikan diri adalah keputusan terbaik bagi Rick dan yang lain. No, not these guys again! Setelah merusak kunci, solusi yang bisa ditawarkan Jonathan adalah bus bertingkat. Itu pun masih dibantu oleh Alex dalam menyumbangkan ide. Rick tidak punya waktu untuk mengomel karena para mumi sedang mengejar seperti singa lapar. Oh, I hate mummies. Tidak seperti prajurit Firaun yang tangguh, prajurit Imhotep akan hancur jika terkena serangan yang cukup parah. Ya, kelompok Rick lagi-lagi berhasil selamat dari maut. Namun sangat disayangkan, kemesraan membuat Rick dan Ivy lengah sehingga putra mereka diculik oleh anak buah Balthus. Sementara itu, ketika sedang asik memadu kasih, Balthus mendatangi Imhotep untuk mengingatkan tentang tombak Osiris yang digunakan untuk membunuh Scorpion King. Namun sang pendeta agung menolak menggunakan senjata tersebut karena ketika tiba di Amshare, kekuatannya akan kembali sehingga bisa dengan mudah mengalahkan Scorpion King dan merebut pasukannya untuk menguasai dunia. Kembali ke kelompok Rick, Ardet yakin gelang Anubis tidak akan membuat Alex disakiti karena Balthus membutuhkan penunjuk arah untuk menuju ke Amshare. Alex sempat menceritakan bahwa dia diberi penglihatan piramida Giza dan Karmek. Sepertinya itulah yang menjadi tujuan mereka, dan agar bisa sampai lebih dulu, kelompok Rick membutuhkan karpet ajaib. Beberapa hari kemudian, ditampilkan Balthus dan anak buahnya telah tiba di Mesir dan memulai perjalanan dengan kereta api. Alex juga berada di sana bersama mereka. Bocah itu langsung dipertemukan dengan Imhotep. Pada awalnya, Alex sama sekali tidak takut, bahkan dengan lancang mengancam Imhotep. Mungkin sekarang kau bisa bermulut besar, nak. Tapi 5 hari lagi, jika kau tidak berada di Amshare, maka gelang Anubis akan menghisap kehidupanmu. Tiga penjahat datang melaporkan hasil pekerjaan mereka, yaitu mencuri kotak kendi suci. Menurut pengakuannya, demi mendapatkan kotak keramat tersebut, mereka harus membunuh penjaga makam. Oleh karena itu, para penjahat meminta bayaran 2 kali lipat atau kotak keramat akan dibuang. Dengan tenang, Mila menuruti permintaan tersebut. Padahal sebenarnya, itu hanya tipuan belaka. Tiga penjahat dipertemukan dengan sang pendeta untuk dijadikan tumbal. Karpet ajaib yang dimaksud Rick adalah pesawat, dan hanya seorang teman lama bernama Izzy yang mampu menyediakannya. Pada awalnya memang pria itu menolak karena sering tertembak, terutama ketika Rick mulai bertindak. Namun semua berubah ketika menerima segepok uang serta tongkat emas milik Jonathan. Ardet juga ikut bersama mereka. Dia akan menggunakan burung bernama Horus untuk melaporkan situasi dan kondisi kepada komandan meja yang lain. Para komandan itu siap bertempur jika nantinya pasukan Anubis kembali bangkit. Allahumma ana. Ternyata karpet ajaibnya bukan pesawat, melainkan balon terbang. Namun jangan sekali-sekali meremehkan karena Izzy mengklaim balonnya lebih cepat dan lebih senyap daripada pesawat, sehingga sangat cocok digunakan untuk menyelinap.
Dalam perjalanan, Ardet kembali menjelaskan tentang takdir Rick sebagai Medjay, tentang piramida emas Amsher, dan juga tentang tongkat keramat milik Jonathan yang kini direbut oleh Izzy. Sedangkan dua pasutri jagoan kita merasakan kekhawatiran yang begitu dalam terhadap putra mereka, sekaligus berharap semoga Alex baik-baik saja. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ardet, sampai saat ini Alex dalam keadaan baik-baik saja, meski terkadang kenakalan membuatnya hampir dibunuh oleh Lockne. Sementara itu, Mila mengunjungi ruangan Imhotep, bukan mayat-mayat penjahat yang membuat wanita itu terkejut, tapi penampilan Imhotep yang kini berubah menjadi pria botak tampan dengan senyum yang menawan, sehingga bermesraan pun kembali dilakukan. Sayangnya lagi-lagi kenakalan Alex menghentikannya. Setibanya di Karnak, Alex langsung berusaha melarikan diri, namun penglihatan destinasi selanjutnya membuat bocah itu tertahan dan kembali ditangkap oleh sang pendeta agung. Saat malam hari, Evie kembali merasakan sesuatu yang aneh. Pikirannya seperti melayang ke masa lalu, melihat dirinya sendiri sedang bertarung dengan anak Tsunamun. Sebuah momen yang tidak hanya menegangkan, tapi juga memberontakkan. Yuda. Tidak ada yang menang dan kalah karena Seti pertama menyayangi putrinya dan tentu juga mencintai selirnya. Putrinya, Nefertiri, mendapatkan kehormatan untuk menjaga gelang Anubis, sedangkan calon istrinya, anak Tsunamun, mendapatkan kehormatan untuk menjaga sang raja. Ternyata penglihatan tersebut dipicu oleh ritual yang dilakukan Imhotep untuk membawa kembali jiwa sang kekasih ke dunia. Menurut Ardet, semua peristiwa yang menimpa keluarga O'Connell adalah takdir. Jika Mila adalah reinkarnasi anak Tsunamun, maka Evie adalah reinkarnasi Nefertiri, putri Firaun. Kini semuanya menjadi jelas, takdirlah yang telah menentukan. Bahkan termasuk Rick yang merupakan keturunan dari kaum Medjay dan Alex yang menjadi penunjuk jalan ke Amsher. Bocah nakal itu lagi-lagi berulah sehingga membuat Lockne pusing 7 keliling. Kali ini Alex meminta segelas air bukan untuk diminum. Ternyata bocah itu membangun istana pasir sebagai petunjuk untuk orang tuanya. Sebuah ide yang sangat brilian. Sambil mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan, kelompok Rick juga tidak lupa mengirim pesan kepada Komandan Medjay untuk mempersiapkan pasukan. Petunjuk Alex yang terakhir ketahuan, namun Imhotep sama sekali tidak keberatan karena mereka sudah tiba di Amsher. Begitu pula dengan kelompok Rick, hal itu dibuktikan dengan piramida emas yang terlihat dari kejauhan. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, Imhotep langsung menggunakan sihirnya yang kali ini mengendalikan air. Well, that's not good. Mom? Dad? Beruntung kelompok Rick masih selamat, namun tidak dengan kendaraan balon milik Izzy, sehingga dibutuhkan perbaikan. Kemalangan juga menimpa Horus. Ketika menjalankan tugas, burung itu ditembak oleh Lockne. Akhirnya mau tidak mau, Ardet sendiri yang harus menyampaikan pesan kepada Komandan Medjay. Namun sebelum itu, dia akan menunaikan janji, yaitu membantu Rick menemukan Alex.
Tak lama kemudian, kelompok Baltus pun memasuki hutan. Di sana mereka melihat tulang-tulang yang digantung milik Legiun Romawi dan Prancis. Lalu tiba-tiba saja suasana menjadi hening, diikuti dengan angin yang berhembus serta menghilangnya anak buah Baltus. Salah satu dari mereka menemukan patung kecil. Sangat mengejutkan, ternyata patung itu hidup dan langsung menyerang, membunuh siapapun kecuali Imhotep. Locknah masih berusaha membunuh Alex. Di saat-saat terakhir, ketika harapannya mulai sirna, Alex hanya bisa memanggil sang ayah. Dan sangat mengejutkan, ternyata Rick benar-benar datang. Dia menyambar Alex, lalu menyerahkan urusan Locknah kepada Ardet. Bracelet, my good son. Belum selesai sampai di situ, Rick masih harus berlari bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari makhluk kerdil yang terus mengejar. Nothing, just a little sudden case of emergency. Selain itu, masih ada satu masalah lagi, yaitu matahari terbit. Alex harus segera dibawa ke piramida atau gelang Anubis akan mengambil nyawanya. Ketahuilah nak, menjadi ayah itu tidak gampang, tapi aku berusaha melakukan yang terbaik. Sangat disayangkan, perasaan lega Rick tidak bertahan lama karena anak Sunamun tiba-tiba muncul bersama kelompoknya membunuh Ivy dan mengambil gelang Anubis. Rick sangat menyesal karena tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan sang istri. Namun dia berjanji akan menjaga Alex serta menyelesaikan misi mereka untuk menghentikan Imhotep. Sementara itu, Imhotep bersama sang kekasih sudah berada di dalam piramida. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan, seketika kekuatan Imhotep menghilang karena mungkin Dewa Anubis ingin dia bertarung sebagai manusia. Di tempat lain, Baltus menemukan ruangan penuh kalajengking dengan patung emas yang berlubang di tengah-tengahnya. Lalu, setelah Baltus memasukkan tangan, seketika seluruh ruangan menjadi terang, muncul bayangan raksasa yang menggelapkan daratan pasir, dan akhirnya dari pasir hitam itu muncul pasukan Anubis. Ya, makhluk pasir itu telah bangkit. Terlihat Ardet sudah berdiri di hadapan pasukannya. Kini mereka pun siap untuk bertempur. Tentu kematian sang ibu membuat Alex sangat terpukul. Ketika mencoba menenangkan, tanpa sadar Jonathan memberikan sebuah ide tentang kitab. Ya, mungkin saja kitab kematian bisa membangkitkan Ivy. Oleh karena itu, mereka pun bergegas masuk ke piramida. Tentu mengalahkan selir Firaun dan merebut kitab hitam bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu, kali ini sebagai paman, Jonathan akan membuktikan bahwa dirinya bukanlah beban. Dua pertarungan ditambah satu pertempuran dimulai secara bersamaan. Rick versus Imhotep, Jonathan versus anak Sunamun, dan para prajurit Medjay melawan pasukan Anubis. Kitab kematian berhasil direbut dan mantra telah diucapkan oleh Alex. Dalam kondisi terdesak, tiba-tiba saja sebuah tangan menghentikan serangan anak Sunamun. Ternyata tangan itu milik Ivy. Wanita itu telah bangkit dengan jiwa Nefertiri. Kini mereka akan memulai kembali pertarungan yang sempat terhenti 3000 tahun yang lalu. Duel antara Rick dan Imhotep bisa dibilang imbang karena tanpa kekuatan sihir, sang pendeta hanyalah manusia biasa. Tiba-tiba saja terjadi guncangan dahsyat, lalu muncullah sang Raja Kalajengking dengan wujud yang sangat menyeramkan, membuat Imhotep ketakutan sehingga dengan licik dia berpura-pura menjadi pelayan.
Yang lebih parah lagi, Imhotep menuduh Rick sebagai penantang yang ingin merebut pasukan Anubis. Ya, itu memang tidak bisa dibantah, dan kini Rick benar-benar dalam masalah. Di medan pertempuran, dengan semangat yang berapi-api, kaum Medjay berhasil mengalahkan pasukan Anubis. Namun hanya Ardet yang tidak terlihat gembira karena ternyata itu hanya sebagian kecil. Masih ada lebih banyak lagi pasukan Anubis yang sedang menuju ke arah mereka. هلا يا خفات. هذا الماء. Hanya berlari dan menghindar yang bisa dilakukan Rick, karena semua serangan tidak berefek apapun terhadap Scorpion King. Muncul di waktu dan tempat yang salah, itulah yang dialami Balthus. Tidak ada yang bisa menolongnya, termasuk Imhotep. Pria itu langsung ditangkap dan dihancurkan oleh sang raja. Mendadak Rick menemukan sebuah petunjuk pada dinding tentang tato dan tongkat emas yang merupakan senjata tombak. Kini dia benar-benar percaya dengan takdir. Rick langsung meminta Jonathan untuk melempar tombaknya ke arah Scorpion King. Jonathan, throw it! Beruntung Rick menggagalkan lemparan Imhotep, kemudian dia langsung menusuk Scorpion King. Pergilah ke neraka dan bawa serta pasukanmu. Terjadi ledakan pasir hitam yang membuat Rick dan Imhotep jatuh ke lubang neraka. Rick meminta istrinya untuk pergi melarikan diri, namun Ivy menolak karena ingin menyelamatkan Rick. Berbeda dengan anak Sunamun, wanita itu pergi begitu saja meninggalkan Imhotep dan kepanikan membuatnya terjatuh ke dalam tumpukan scarab. أنا سليمان. Kematian Scorpion King tidak hanya memusnahkan pasukan Anubis, tapi juga oasis Amshar. Semuanya terhisap ke dalam piramida emas, sehingga tidak ada jalan keluar bagi kelompok Rick. Beruntung, di saat-saat terakhir, bantuan datang dari seorang teman yang sempat terlupakan, yaitu Izzy. Film pun ditutup dengan menampilkan kelompok Rick yang berpisah dengan Ardet Bey. Dan lagi-lagi, Ardet memberikan penghormatan atas keberanian Rick serta mendoakan yang terbaik bagi keluarganya. Selain itu, ditampilkan Jonathan mendapatkan satu-satunya harta yang berhasil diselamatkan dari puncak piramida. Sama halnya dengan Rick, dia berhasil menyelamatkan harta yang paling berharga baginya, yaitu keluarga. Dan tamat. Meskipun memang beberapa adegan memiliki kemiripan dengan film pertama, seperti teriakan, pertarungan, sihir Imhotep, dan lain-lain, namun sama sekali tidak mengurangi keseruan The Mummy Returns, dan bahkan komedinya menurut saya cukup menghibur. Tapi film bagus sekalipun tidak terlepas dari kesalahan, dan mungkin bagi fans berat The Mummy, ini mungkin bisa dibilang agak fatal. Dari sebuah adegan percakapan, dijelaskan bahwa usia Alex adalah 8 tahun. Nah, jika kita hitung-hitungan nih, kejadian The Mummy dimulai dari tahun 1923, lalu 3 tahun kemudian Rick bertemu dengan Ivy dan segala macam peristiwa terjadi. Nah, 1926 ke 1933 seharusnya kan 7 tahun. Bagaimana mungkin Alex bisa berusia 8 tahun? Selain itu, 3 penjahat sebelum dijadikan tumbal buat Imhotep mengatakan bahwa 9 tahun yang lalu beberapa orang Amerika mati akibat dikutuk menjadi santapan Imhotep. Ya tentunya orang Amerika hanya kelompok Dr. Ellen Chamberlain yang seharusnya 7 tahun yang lalu. Mungkin saja ini akibat dari kesalahan penulisan. Tapi kok bisa ya? Padahal penulisnya sama-sama Stephen Sommers.
bernama asli Richard O'Connell, ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ketika berusia sekitar 10 tahun, dan itu menyebabkan Rick tumbuh di panti asuhan Kairo. Seperti yang dijelaskan di dalam film, di sanalah Rick mendapatkan tato mejainya. Dalam serial animasi, dikisahkan tentang sang ayah yang bernama Jack, seorang petualang yang juga anggota Mejai. Jack mendapat tato Mejai ketika masih berusia sangat muda. Pria itu memutuskan untuk meninggalkan keluarganya setelah menerima takdir sebagai seorang Mejai. Sedangkan ibunya Rick meninggal dunia, tapi tidak terlalu dijelaskan apa penyebabnya. Memasuki usia dewasa, bersama rekan seperjuangan Easy Buttons, Rick melakukan banyak hal termasuk berpetualang, mencuri, bahkan merampok bank. Namun pada akhirnya, Rick sadar dan bertobat sehingga memutuskan untuk bergabung dengan Legiun Prancis. Lahir di London, Inggris, ayahnya adalah seorang penjelajah terkenal yang sangat mencintai budaya Mesir, sampai-sampai menikahi wanita Mesir yang menjadi ibu Evie dan Jonathan. Ketertarikan Evie terhadap sejarah Mesir kuno dimulai ketika mempelajari tentang kitab Amun-Ra di masa muda. Pada sekitar tahun 1920-an, orang tua Evelyn dan Jonathan tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat. Banyak yang mengaitkan ini akibat dari kutukan mumi yang diusik oleh sang ayah. Akhirnya, Evie dan Jonathan hidup dengan menerima tunjangan, serta Evie mendapat kesempatan bekerja di Museum Mesir karena dulunya orang tua Evie adalah donatur terbaik. Sedangkan Jonathan menggunakan uangnya untuk mabuk-mabukan dan bersenang-senang. Mungkin untuk Jonathan tidak terlalu banyak yang bisa saya jelaskan karena mungkin tidak ada yang menarik. Dalam film ini, dia sempat menyebutkan bahwa dirinya adalah juara berburu rubah dan anjing liar selama 3 kali berturut-turut. Tidak bisa sepenuhnya dipercaya, mengingat Jonathan adalah seorang yang bermulut besar. Tapi ada momen di mana dia membuktikan ketepatan dalam menembak. Seperti yang kita ketahui, dia adalah keturunan dari kaum Mejai asli yang merupakan pengawal Fir'aun pada zaman Mesir kuno. Tetapi tugas mereka berganti setelah menangkap pendeta agung Imhotep saat melakukan tindakan terkutuk, yaitu menggunakan kitab kematian untuk menghidupkan kembali anak Sunamon. Selama Perang Salib, kesatria suci beralih mengawasi oasis Amsher. Setelah mengetahui tentang Scorpion King, para kesatria itu mencatat keberadaan mereka sendiri dengan menggambar atau mengukir instruksi cara mengalahkan Scorpion King, yaitu dengan menggunakan tongkat emas Osiris. Para kesatria itu pun dikenal sebagai Mejai dari Barat yang berjuang di jalan Tuhan, melindungi umat manusia, dan sekaligus dianggap saudara bagi kaum Mejai asli. Setelah melewati ribuan tahun, sebenarnya Mejai masih ada, tapi bergerak secara rahasia dan turun-temurun melanjutkan sumpah untuk menjaga Imhotep agar tetap tersegel di dalam sarkofagus, serta mengawasi kota Hamunaptra. Inilah alasan mengapa ayahnya Rick tidak kembali ke keluarganya, karena gerak-geriknya sebagai Mejai harus dirahasiakan. Oke, jadi setelah mengamati 2 film, The Mummy dan The Mummy Returns, inilah yang saya pahami dari permasalahan di masa lalu. Seti pertama memiliki selir yang cantik, manis, manja, pesona primadona bernama Anak Sunamon. Nah, rencananya Anak Sunamon ini memang mau dijadikan istri, namun Seti masih mempertimbangkan putri kesayangannya Nefertiri yang tidak setuju karena Anak Sunamon adalah seorang selir. Dan selain itu, dari pihak Anak Sunamonnya sendiri tidak ada usaha untuk mengambil hati Nefertiri. Bahkan wanita itu malah bersikap seperti atasan, sehingga membuat Nefertiri semakin tidak suka. Anak Sunamon yang terlalu lama digantung oleh Seti pertama tentunya menginginkan sesuatu yang pasti, berupa cinta sejati. Meskipun memang terlarang, tapi wanita itu mendapatkannya dari Imhotep. Terbukti, Anak Sunamon rela melakukan kejahatan dengan membunuh Seti pertama dan membiarkan Imhotep melarikan diri agar bisa kembali membangkitkan dirinya. Imhotep pun demikian. Setelah 3000 tahun, perasaan tersebut tidak hilang. Tujuan utamanya ketika bangkit tetap menghidupkan kembali Anak Sunamon. Meskipun setelah itu kita tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Apakah membalas dendam dengan melenyapkan Mesir atau apalah itu. Jadi intinya mereka saling mencintai satu sama lain. Lah terus mengapa di ending si Anak Sunamon ninggalin Imhotep, Bang? Nah, ini ada 2 kemungkinan. Dari artikel yang saya baca, setelah dibangkitkan kembali, tubuh Evie diisi dengan 2 jiwa atau kesadaran, yaitu Evie dan Nefertiri. 2 kesadaran itu bisa mengambil alih tubuh secara bergantian. Hal yang sama tentu juga berlaku terhadap Mila. Mungkin di ending film, tubuhnya sedang dikendalikan oleh Mila, oleh karena itu dia melarikan diri, meninggalkan Imhotep. Lalu kemungkinan atau alasan yang kedua, dalam adegan yang tidak saya ceritakan, karena adegannya terlalu
dewasa, anak Tsunamun berusaha menahan Imhotep meminta sang kekasih untuk melupakan Scorpion King, merelakan pasukan Anubis, dan hidup bahagia bersama. Karena yang terpenting, kini mereka bisa bersatu lagi. Namun Imhotep menolak. Sang pendeta merasa memimpin pasukan Anubis dan menguasai dunia adalah takdirnya. Maka saya pikir anak Tsunamun kecewa terhadap Imhotep yang menomorduakan cinta mereka demi kekuasaan. Jadi bukan karena woman, dasar wanita pengkhianat yang salah cewek, bukan seperti itu. Imhotep sudah diperingatkan, tapi anak Tsunamun malah diabaikan, sehingga kisah mereka berakhir mengenaskan. Terus kalau Scorpion King kenapa jadi jahat, Bang? Bukannya pas di filmnya dia diceritakan baik mengalahkan raja jahat? Tidak dijelaskan di film ini, tapi pada ending film Scorpion King tahun 2002, seorang penyihir bernama Cassandra yang nanti menjadi istrinya meramalkan bahwa kerajaan Scorpion King atau Matthaius akan makmur, tapi tidak bertahan selamanya. Semua kembali kepada Matthaius sendiri. Banyak peristiwa yang dilewati Matthaius yang cukup panjang kalau saya jelaskan di video ini. Tapi saya pikir seperti kata-kata Harvey Dent di film The Dark Knight, kau bisa gugur sebagai pahlawan atau hidup cukup lama untuk menyaksikan dirimu sendiri menjadi penjahat. Mungkin segitu dulu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Penjelasan lebih lanjut dan mendalam akan saya bahas di video selanjutnya jika dan hanya jika kalian memang tertarik. Saya bukan orang pintar atau sok tahu, tapi hanya mengungkapkan sesuatu sebagai bentuk dari berbagi ilmu yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam memahami film. Yang tahu benar atau salah, tetap sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang teori yang saya sampaikan salah. Dan jika teman-teman ingin berdiskusi atau ingin bertanya atau ingin merequest, bisa di kolom komentar dan juga bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!